sih pandangan Islam terhadap uang dan mengapa inflasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi modern? Sebelum munculnya uang kertas seperti sekarang, sistem moneter dunia pernah berada di bawah kekuasaan kekhilafan Islam. Pada masa itu, umat Islam menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi utama. Dinar terbuat dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Nilai keduanya bersifat intrinsik, yang artinya nilai uang berasal dari bahan logamnya, bukan dari kepercayaan atau janji suatu negara. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas dan satu dirham setara dengan 2,97 gram perak. Dengan sistem ini, nilai uang stabil, inflasi hampir tidak ada, dan masyarakat dapat berdagang secara adil tanpa khawatir kehilangan daya beli. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap fungsi uang. Islam memandang uang bukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, melainkan alat tukar dan alat ukur nilai. Fungsi uang dalam Islam hanyalah sebagai medium of exchange dan unit of account, bukan alat untuk menimbun kekayaan. Oleh karena itu, Islam melarang riba, gharar, dan spekulasi terhadap uang, karena hal itu menjadikan uang sebagai sumber keuntungan tanpa aktivitas ekonomi yang nyata. Rasulullah SAW bersabda bahwa emas dengan emas, perak dengan perak harus seimbang dan tunai. Pesan ini menegaskan bahwa uang tidak boleh menjadi alat penindasan ekonomi, tetapi harus menjaga keadilan dalam bertransaksi. Selanjutnya ada perubahan sistem moneter dunia. Setelah runtuhnya kekhilafan Islam dan berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengadakan konferensi Bretton Woods tahun 1944. Dari sinilah muncul sistem keuangan baru yang dikenal sebagai rezim Bretton Woods, yang dimana dolar Amerika dijadikan mata uang dunia dan nilainya dijamin emas, yaitu 1 troy ounce emas setara dengan 35 dolar Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon secara sepihak mengakhiri sistem ini dan dolar tidak lagi dapat ditukar dengan emas. Sejak saat itu, dunia memasuki era baru yang disebut uang fiat, yaitu uang yang nilainya hanya berdasarkan kepercayaan terhadap pemerintah, bukan karena ada emas atau perak yang menjaminnya. Selanjutnya ada awal mula inflasi dan juga dampaknya. Ketika uang tidak lagi memiliki nilai intrinsik, maka daya belinya bisa menurun, dan inilah yang disebut dengan inflasi. Sebagai contoh, setelah sistem Bretton Woods runtuh, dolar Amerika kehilangan sekitar 92% daya beli aslinya, yang artinya harga barang naik bukan karena barangnya langka, tetapi karena nilai uang itu sendiri yang menurun. Inflasi membuat harga kebutuhan pokok meningkat, tabungan masyarakat menurun nilainya, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Dalam pandangan Islam, fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman ekonomi karena menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Setelah itu, solusi Islam terhadap inflasi. Islam menawarkan sistem ekonomi yang adil dan stabil, yaitu sistem yang berbasis aset nyata seperti emas dan juga perak. Uang harus memiliki nilai intrinsik agar terhindar dari manipulasi, pencetakan berlebihan, atau permainan pasar. Selain itu, Islam mengajarkan agar sirkulasi uang terjadi melalui aktivitas real, seperti perdagangan, investasi halal, dan kerja produktif, bukan dari spekulasi atau bunga. Sistem keuangan syariah juga mengedepankan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang biasa disebut dengan ziswaf untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingginya produk domestik bruto, tetapi dari tercapainya falah, yaitu kebahagiaan dan juga keadilan sosial. Dari pembahasan tadi ada 4 poin penting nih yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu uang dalam Islam memiliki nilai intrinsik karena berbasis emas dan perak, bukan karena kertas yang nilainya semu. Yang kedua, sistem fiat money modern menyebabkan penurunan daya beli dan memicu inflasi karena uang tak lagi berlandaskan nilai real. Yang ketiga, inflasi dalam pandangan Islam
merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil. Yang keempat, Islam menawarkan solusi ekonomi yang adil dan stabil melalui sistem berbasis aset nyata dan nilai-nilai keadilan seperti ziswaf, bebas riba, dan tanpa spekulasi. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang nilai uang dalam Islam dan fenomena inflasi. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekedar teori, tapi solusi nyata bagi masalah moneter dunia. Jadikan Islam bukan hanya agama warisan, tapi pilihan sadar yang lahir dari proses berpikir tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang nilai uang dalam Islam dan fenomena inflasi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.